Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dede. Alhamdulillah, kabar baik Bu Aan. Bu Aan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Baik, bersama saya ada Ibu Dede Fasihah MPD, rekan sejawat, teman ngajar ya. Yang hari ini terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara tugas PPG kali ini ya. Baik, Bu Dede, di pertanyaan pertama ya, langsung saja. Karena kita sama-sama mengajar ya. Apakah Bu Dede pernah menemukan masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar? Terkait dengan sih, Ya, motivasi belajar siswa. Apa semua siswanya termotivasi belajar sama Bu Dede nih? ya, alhamdulillah selama ini sih masih bisa diatasi. Memang di antara banyak siswa itu ada sedikit yang kelihatannya memang mungkin di mata pelajaran tertentu ya, termasuk saya kan ngajar bahasa Arab ya. Iya. Ada beberapa di antara siswa mungkin hanya sekitar kalau dari 1 sampai 10 mungkin ada 1 orang yang kurang termotivasi belajar bahasa Arab, entah karena background atau latar belakang mereka yang mungkin dulu di sekolah dasar, kemudian SMP, tiba-tiba masuk ke dalam madrasah aliyah, jadi ketemu bahasa Arab itu sedikit kaget dan mereka merasa kesulitan, dan itu sepertinya mengurangi motivasi belajar mereka, atau entah ada latar belakang yang lainnya mungkin. Yang saya temui juga begitu ya Bu Dede. Kira-kira memang siswa ini yang bermasalah dengan motivasi selain alasannya beda jurusan kalau di bahasa Arab ya. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Selain SMPTN ya? Harus lagi Zoom. Maaf, gimana tadi? Minta diulang lagi. Ya, kira-kira penyebab siswa juga tidak termotivasi dalam belajar itu selain kalau di bahasa Arab kan beda jurusan ya sebelumnya. Kira-kira alasan siswa ini penyebabnya kenapa begitu ya? Kalau beberapa yang pernah saya tanya sih, ini juga termasuk dari dampak COVID yang berkepanjangan. Jadi mereka seperti kaget setelah 2 tahun lebih ya, kita online ya. Terus tiba-tiba luring dengan luring dan langsung jadwalnya penuh gitu dari pagi sampai sore belajar penuh, dan di antara mereka tuh udah merasa kaget dan ada yang jadi kurang motivasi belajar karena biasanya santai belajarnya, terus terbiasa santai tiba-tiba luring dengan segudang agenda dan tugas. Ya, ada beberapa mereka terlena dengan situasi COVID yang santai itu. Kira-kira solusinya gimana ya Bu Dede supaya membangkitkan motivasi anak-anak nih? Bertahap ya Bu Ani, kayak begitu ya. Ini ya kita juga salah satu mungkin solusi dari seorang pengajar ya, bagaimana menciptakan suasana belajar di dalam kelas yang menyenangkan dan tidak terlalu banyak menekan siswa. Karena kita juga harus banyak maklum dengan situasi mereka, yang mereka sebelumnya selama 2 tahun daring, tiba-tiba luring, pasti kan punya banyak perbedaan ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dede. Masih ada? Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Bu Dede sebagai guru bahasa Arab ya, ini kemampuan matematis ya dalam hitung-hitungan itu kira-kira penting nggak sih dalam semua mata pelajaran? Kalau di bahasa Arab, ya kalau hitung-hitungan seperti yang eksak itu nggak ada ya, Mak. Jadi paling hitung-hitungan karena kita di bahasa Arab diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Oh iya. Penting dikatakan penting ya penting, dalam bahasa Arab pun penting mereka mengenal nama-nama angka dengan bahasa Arab. Iya. Penting juga. Oke. Karena memang tidak kurang ada pelajarannya, bukan pelajarannya ya kalau dihitung-hitungan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya.
Selama Bu Dedeh mengajar, ada nggak siswa yang tertutup atau introvert? Ada kayaknya, ada. Ada. Kira-kira kenapa itu mereka kok tertutup di pelajaran kita? Rata-rata itu mereka menyembunyikan ketidakmampuannya, jadi tidak bisa dan tidak berani bertanya. Hmm. Jadi justru malah menutup diri gitu. Beberapa saya menemukan kasus seperti itu karena tidak bisa, dan lagi-lagi karena latar belakangnya dari riwayat pendidikannya, dari SD tidak ada Iya. bahasa Arab, dan SMP tidak ada bahasa Arab, cuman sedangkan kan pelajaran bahasa Arab itu kan berjenjang ya, berjenjang. Iya. Materinya lanjut dari MTS itu kan Iya. beda, kemudian materi MA beda lagi. Nah, itu sih yang saya tahu di antara teman anak-anak yang introvert yang menutup diri itu karena mereka menutup itu tidak bisa itu. Kemudian gimana nih kita guru menangani siswa yang introvert itu, Bu? Itu kalau yang pernah saya lakuin sih pendekatan secara personal ya. Personal. Jadi mungkin dia tidak mau membuka diri itu karena malu kalau di dalam kelas. Jadi bisa didekati secara personal, diajak secara baik-baik, apa kendalanya, apa yang masalah yang dihadapi, kemudian nih kita cari solusinya bersama. Oke, baik. Selanjutnya Bu Dede ya, di pertanyaan keempat nih, gimana pendapat Bu Dede ini tentang model belajar konvensional ya? Tidak dipungkiri bahwa kita masih banyak menggunakan metode belajar yang konvensional. Ya, ya kalau saya memang beberapa materi saya menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah atau teacher center ya, karena Iya. memang beberapa materinya ya diharuskan seperti itu. Iya. Tapi memang tidak semua materi seperti itu. Ada juga kita libatkan siswa untuk mencari tahu materinya sendiri, mencari tahu dari beberapa beberapa sumber lain. Tapi memang beberapa kali digunakan juga yang namanya metode konvensional. Itu Bu An. Kira-kira Memang keterbatasan waktu juga sih ya Bu An ya, kalau kita keterbatasan misalkan waktu ya. membiarkan siswa untuk mencari sendiri dari sumber yang lain misalkan lumayan menyita waktu kan. Iya, Sedangkan betul. materi itu segera dikejar, segera dituntaskan. Maka ya salah satu alternatif nih mau pakai metode ceramah misalkan atau teacher center. Oke, kalau menurut Bu Dede ini berarti model yang seharusnya kita pakai ya. Selain konvensional ini apa dong? Bisa lihat ya konvensional. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kelima. Di bahasa Arab itu pernah nggak kita menggunakan atau menerapkan pembelajaran yang berbasis hot, kasih soal yang susah-susah gitu, yang tingkat berpikirnya tinggi? Kalau menurut saya semua soal bahasa Arab itu hot banget. Ya, untuk memahami aja belum tentu ya. Iya, untuk menjawab soal itu saja kan kita harus mengalih bahasakan ya, harus Iya. menerjemahkan. Karena diminta untuk memahami apa yang ditanyakan dari bahasa Arab, mereka harus paham dalam bahasa Indonesianya. Dan itu menurut saya sudah hot sih. Ya, jadi kalau di bahasa Arab mungkin kalau tingkat yang kalau pernah bikin soal C6 atau C5 begitu. Iya. Pernah berarti ya? Ada Iya. soal-soal di ujian, berarti sudah termasuk hot gitu ya. Iya. Oke. Terakhir ya, pertanyaan terakhir Bu Dede ini. Menurut Bu Dede ini fasilitas di sekolah yang berbasis IT ini sudah memadai belum ya? Alhamdulillah, sekolah tempat kita ngajarkan sudah dilengkapi dengan kelas digital sudah ada, kemudian untuk bahasa Arab juga sudah dilengkapi dengan bahasa, ya cukup memenuhi fasilitasnya sudah. Menurut Bu Dede ini apa fasilitas yang sudah ada ini sudah digunakan secara optimal belum oleh guru dan siswa? Sudah dioptimal. Sudah ya. Di bahasa kan sesekali kita pakai ruang lab bahasa.
Kemudian di beberapa kelas kan sudah disiapkan juga layar digital kan, whiteboard digital. Kemudian banyak infokus juga, dan itu cukup membantu pembelajaran digital mengikuti era sekarang. Tapi pernah merasa ada kesulitan Bunda Deh ketika menggunakan itu IT-nya? Untuk pertama namanya baru menggunakan peralatan seperti itu ya. Kita canggung juga sih awal-awal, juga, tapi lama-lama dengan pembiasaan ya bisa juga sih. Oke. Anak-anak juga lebih tertarik lagi. Oke. Karena kita belum. Jadi sudah bisa lah ya anak-anak juga ya mengikuti kelas digital. Oke, terima kasih Bu Dede. 1 sampai 6 pertanyaan sudah dijawab, wawancaranya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dede. Ya, sama-sama.